7 gitu ya. Mata itu kalau masih ada sisa boleh ditutup boleh tidak untuk mata pakai kapas. Tapi kalau umumnya biasanya cuma 7 itu. Hidung kanan, hidung kiri, Telinga. telinga kanan, telinga kiri, hidung ini, hidung kanan, hidung kiri, mulut, sama jalur belakang, jalur depan. Nah, tutupin dulu. Kegedean itu. Nggak bisa nutup. Oh, kegedean. Iya. Dua. Gunting. Gunting. Earphone. Bisa Coba terang, minta guntingnya. Nih. tipis aja, nggak usah tutup dulu. Rugi. Biar jadi bisa nafas. Jangan dalam pas ditarik ngikut ya. Oh gitu, pintar. Ini mesti sampai ke Sumbar Kalau udah bener mayit harus ke Sumber. kalau sesungguhnya Iya, karena ini kan pura-pura mayit. Jadi jangan ini. Nafas malah. Mulutnya ya. Ditutup ya. ditutup aja tuh dimasukin. Jadi dimasukin. Tapi tetap kelihatan kapasnya. Oh gitu. Nah, Banyak dong berarti, disumpel banyak. makan Sama ini aja lah ya. ya udah. Mana kainnya tadi? Jari. Nah kalau masukin di sininya gimana Set? Sambil masang Kan tadi ya ini. tutup gitu ya. Kan posisinya itu tadi ini tertutup kan. Waktu naruh itu. Nah, kalau bagian kepala ketika mau naruh kapas boleh dibuka wajahnya taruh. Tapi untuk bagian yang jalur belakang jalur depan itu nggak boleh melihat. Maka caranya tangan kirinya itu mengambil kapas, terus cari, ya punya insting lah. Ini gimana ya kira-kira jalur belakangnya. Kalau udah ketemu masukin, ditutup. Pakai Sarung tangan kiri yang depan nggak gitu, depannya nggak gitu. Kayak kapas dicari-cari, kalau udah ketemu masukin kapasnya. Nah selesai, terus bungkus jenazah dengan kain kafan helai demi helai, agak ditarik ke atas dan ke bawah pakai ikat juga. Karena tadi ini masuknya nomor 5 kan, yang jilbab, maka ini dulu yang dilipat. Cara ngikutnya gimana? Ini dibuka, terus dijilbabkan. Nah jilbab ini akhirnya wanita. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, Indonesia itu mendapatkan predikat fashion masalah jilbab nomor 1 di dunia. Karena wanita Indonesia itu kreatif dalam ini berpenampilan jilbab. Bisa naruh bunga di kepala gitu ya, di belakang, terus modelnya banyak lah. Peniti bisa di mana-mana ada gitu. Makanya Indonesia itu menjadi tingkat 1 Pelopor. jilbab. Nah untuk wanita nggak banyak model ketika menjilbabkan jenazah wanita. Yang penting rambutnya tertutup dengan dahi, kemudian ini ditutup, dilipat, telinganya tertutup, terus, nah ini udah jilbabnya. Itu belum. Kurang panjang ya. Nggak panjang. Berat banget. Bisa mati suri dia. Nah ini yang di tengah, terus dilipat. Ini diikat. Mumun. Nggak diikat pun nggak panjang nanti. Masa gini ya. Karena ini kaku, kainnya kaku. Intinya jilbabin kan rambutnya ketutup, telinganya ketutup, lehernya ketutup, maka diginiin. Sekarang bagian bungkus badannya pakai pakaian gamis dari kafan. Tapi jilbab itu udah cukup gini, nggak diikat gitu, Sat? Cukup. Lehernya nggak diikat atau enggak? Oh,
Iya sama begini aja. Kalau Kurang pendek, kurang panjang ya. kayak udah mau kayak gitu soalnya. Ya, apa salah-salahnya. Oh harusnya dia ngelungkup ya. Panjang. Kain jariknya tetap. Tapi dia tetap satu. Baru Nanti, tarik aja. jadinya nanti. Karena dia satu hal lagi tuh makan. Oh tadi itu ya. Gue kok nggak menyaksikan. Ah. Karena gue merekam. Bisa aja dua hal lain Sibuk panjang. smart view. Biasanya 5 itu susunannya ini yang panjang memang. Yang panjang emang. Tadi salah, ya kurang panjang karena kurang panjang itu tadi. Nah, Oh berarti ini nggak bisa jadi kain makanya kalau kafan ya. satu meter itu kurang sebenarnya. Iya. Nah ini sekiranya pokoknya udah lah kira-kira bisa nutup. Terus situ kalian. Nah kalau kayak gini ngakalinnya gimana Ustaz? Misalnya Kalinya nambah kain lagi. apa dia dua begini, dua Bisa dirubah dua posisinya. Atau nambah kain potongan untuk menutupi di sini. Dua berarti. Oh, Ambil ganjil. Biar nambah total kainnya itu lagi. ada 7 Oh, di sini. Ya pokoknya untuk di atasnya ini. Jumlah kainnya intinya ganjil. Kita tutup. jadi opsinya bisa ubah posisi jadi miring gini kainnya atau dia langsung tutup aja di atas ya. Nah kalau ini kainnya tebel, ketika ini nanti dicabut benar-benar kelihatan auratnya bisa langsung dicabut. Tapi karena ini kain tipis, maka nyabutnya mending ini dulu. Ketika ini udah dipasang. Oh, Loh, kok ini jadi kurang lagi? karena tadi 3, ini cuma 2 nih. Ustaz. Iya, Kayaknya sih. pas banget. Gunting lagi aja. Nah kalau udah gini, udah tebal, baru nanti diambil jaringnya. Nah, Tapi ditutup semua gitu ya saya. Oh, baru diambil. kalau di laki-laki setelah itu diambil biasanya langsung ditarik. Tapi kalau untuk perempuan boleh dikasih bedak dulu pakai cendana, bubuk cendana. Tahu nggak bubuk cendana? Belum tahu. Perempuan juga nggak tahu. Di kosmetik itu biasanya ada bubuk cendananya. Bubuk cendana itu biasanya untuk biar kulitnya nggak jerawatan, kulitnya cerah. Itu ada campuran bubuk cendana. Tahu CF sulfur. Nah itu boleh dioleskan ke mukanya supaya wajahnya tetap awet. Kalau udah ditutup semua, baru nanti ditali, ikat dengan tali yang telah disiapkan. Ikat sama tadi kayak tadi. Ikat dengan tali yang telah disiapkan. Lagi-lagi talinya ditutup. Tapi ini dengan kondisi semuanya udah tertutup kan misalkan. Nah, ya. Ini karena kainnya kurang aja kan, jadi terbuka ya. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu, dua, Kakinya di sana. tiga. Kalau gitu nanti kelihatan kakinya. Ini. Ya. Oh, di bawah kaki. Tutup. Pas mengkapani gitu ruangannya di ruangan yang tertutup. Pas mandikan juga di ruangan tertutup, tidak boleh baiknya itu tidak kelihatan awan langit. Jadi ada atapnya lah. Atapnya boleh atap darurat pakai Daun pisang. tenda terpal, terpal. Nggak bisa, nggak bisa. Yang penting sunnahnya itu kalau mau mandikan tidak kelihatan dari sisi samping, tidak kelihatan dari sisi atas. Gitu. Makanya di atas ditutupi pakai terpal. Pas mengkafani juga gitu. Dalam ruangan tertutup, kalaupun adanya ruangan terbuka, ya buat
ruangan darurat tertutup gitu. Terus di sekeliling ruangan yang dipakai itu usahakan wangi keadaannya. Maka biasanya ada pakai sesajen itu namanya sesajen kayak minyak gitu yang wangi itu. Nah, yang wangi itu ditaruh di sudut ruangan untuk menghindari bau dari mayat kalau misalkan mayatnya itu mempunyai penyakit yang kalau dia nanti sudah meninggal penyakitnya itu membuat bau busuk dan lain sebagainya. Oke. Di ruangan sudah dikasih ruangnya. Terus kalau ini udah seperti ditali seperti ini, terakhir adalah percikan minyak wangi. Jadi tadi udah dibersihkan minyak wangi sebelum ditaruh, sekarang dibersihkan lagi di bagian luarnya. Dibersihkan. Kalau udah, selanjutnya udah sih kayaknya. Udah, itu terakhir. Next. Oh. Hah? Oh, kira-kira. Ya, ada. Udah terakhir kan? Bulan terakhir. Terus pasalnya apa? Sholatkan. Oh, sholatkan. Sholatkan udah tahu semua. Bukan. Next, Mak. Next. Oke, sholat kalau wanitanya Oh, iya. laki-laki di mana imamnya? Imamnya di kepala. Kasihan dong mayatnya di kepala ini. Imamnya sejajar dengan kepala. Kalau mayatnya perempuan, perut, betul. Kalau mayatnya perempuan, imamnya itu berdiri di sini berarti. Kalau mayatnya laki-laki, imam berdiri di sini antum itu. Nah, kalau perempuan berarti dua itu posisinya imam. Terus nanti belakangnya adalah makmum. Kalau sholat, tata cara sholat udah tahu semua kan? Sholat mayit. Sholat mayit ada berapa rakaat? Lupa set. 1 rakaat. Tapi 5 kali takbir ya sih. Sholat mayit ada berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Iya. Yang salah pertanyaannya. Sholat mayit itu ada 4 takbir. 4 takbir. Takbir pertama bacaannya adalah praktekannya sekalian. Baik laki-laki. Iya, ya. Sekarang siapa imamnya? Imamnya Ustaz dong. Saya gampang aja. Ini nih Randi. Yang sudah biasa jadi imam. Makan apa? Imam, yuk di sini. Langsung aja imam. Makmumnya posisinya di mana? Kalau ada makmum laki-laki dan perempuan, perempuannya ikut aja sekalian. Makmum laki-laki di mana? Makmum perempuan di mana? Laki-laki. Nah, makmum laki-laki, makmum pertama di belakang imam pas. Makmum kedua di sisi kanan imam. Nah, gitu. Kalau ada makmum laki-laki ketiga, maka posisinya di situ, gitu ya. Kalau nanti ada makmum keempat, yang laki-laki posisi di sana. Oke, sekarang untuk perempuan berarti di belakangnya. Yang pertama di tengahnya ini, yang kedua di sisi kanan, yang ketiga di sisi kiri. Maju lagi atau apa? Karena kan nggak ada rukunnya. Yang pertama siapa berarti? Ya, yang kedua, Neng. nah betul, 4-nya di sini. Kalau nanti ada yang kelima di sana berarti, gitu ya. Saya apa? Bolak-balik. Ini kalau makmum laki-laki. Sekarang tata cara sholatnya. Si imam niatnya bagaimana? Si makmum niatnya gimana? Antum sebagai imam niatnya gimana? Ini mayat laki-laki. Ayo lo. Nawa itu Soma Godin Usalli ala hadal mayiti. Terus saya kasih yang paling ringkas. Paling ringkas itu niatnya kalau dari imam usalli ala hadal mayyiti imaman lillahi ta'ala, itu paling ringkas. Tapi kalau pengen agak panjang, usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Yang lebih, yang paling lengkap lagi, usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala.
Sekarang antum mau yang paling panjang atau yang ringkas? Apa tadi ringkasnya? Ayo. Nawa itu Sama Soma ikuti. Jangan memaksakan. Soli Hazal Maiti. Sholli ala Soli ala Hazal Maiti. imaman lillahi ta'ala. Yang agak panjang Sholli Soli ala ala Hazal Maiti. Arba'a takbirat tim takbiratin lillahi imaman lillahi ta'ala. Yang paling panjang Sholli Soli ala ala Hazal Maiti. arba'a Arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Oke. Niat imam udah selesai. Sekarang makmumnya niatnya gimana? Sholli Nggak ganti. fardhol. ala hazal maiti Oke. arba'a takbiratin Arba'a takbiratin mustaqbil kiblati mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. makmuman lillahi ta'ala. Jadi sama dengan niatnya imam kecuali di kali ini imaman, kali ini makmuman gitu. Bedain situ doang. Kalau yang paling ringkas niatnya gimana? Sholli ala hazal maiti makmuman lillahi ta'ala. Ya, makmuman lillahi ta'ala. Terus nanti takbir sebelum takbir kita ganti karena nanti bacaan antara mayat laki-laki perempuan sama. Yang beda di niatnya doang. Sekarang ini mayat perempuan. Niatnya gimana? Jadi imam sholat jenazah perempuan. Usalli Soli ala hmm, Hazal Maiti. hadhil mayyitah Hazal Maita. Oh, agen. atau ya hadhil mayyitah. Hazal Maita. Terus Mustaqbil arba'a takbirat Arba'a takbirat mustaqbilal Mustaqbil kiblati imaman Imaman fardilati. imaman lillahi ta'ala. Sekarang yang makmum usalli Sholli ala hadhil maita hmm, arba'a takbirat takbiratin mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala. makmuman lillahi ta'ala. Udah, habis itu takbir. Tapi ngucapin niatnya itu bukan kayak gini tadi. Jadi ketika kita mengangkat takbir Allah, lisannya mengucapkan Allah, hatinya sholli ala hadzal mayyiti atau sholli ala hadhil mayyitati gitu. Mayyitah. Lisannya ini mengucapkan Allah Akbar, Allah, hatinya mengucapkan niat tadi. Allahu Akbar. Baru nanti makmumnya Allahu Akbar gitu ya. Sekarang praktekan. Yang pertama takbir Allahu Akbar. Nah, itu tadi sambil niat ya dalam hatinya, sholli ala hadzal. Maka kalau pengen cepat, ambil niat yang paling pendek tadi aja, sholli ala hadzal mayyiti imaman lillahi ta'ala. Udah. Biar enggak kepanjangan takbirnya. Terus makmum mengikuti. Allah, apa yang dibaca di takbir pertama? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Masing-masing tidak dijaharkan. Masing-masing baca Al-Fatihah. Sir bacanya. Sir semua. Ustaz, mohon maaf boleh di Boleh. si bisa soalnya apa sih? Langsung bubar gimana? Sudah selesai Al-Fatihah. Walhamdulillah, amin. Imam nggak boleh langsung melanjutkan ke takbir kedua kalau sekiranya jamaahnya itu belum selesai Al-Fatihah. Tunggu dulu, kira-kira makmumnya udah selesai juga, baru lanjut ke takbir yang kedua. Udah, sekarang selesai semuanya udah Al-Fatihah, lanjut takbir kedua. Allahu Akbar. Posisinya gini dulu, Pak. Terus takbir keduanya gimana? Kalau lanjut takbir kedua, ini dulu atau gimana? Langsung coba praktekkan. Tadi gini Al-Fatihah nih udah selesai. Walhamdulillah, amin. Terus takbir kedua? Ini lagi. Ya. Allahu Akbar. Oke. Itu pan yang lain. Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah sholawat. Nah, sholatnya sholat apa? Sholawat yang paling bagus, paling lengkap baca sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah itu apa? Sholat yang ada dalam tahiyat. Sholawat yang dibaca ketika tahiyat akhir itu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh,
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan shalawat yang paling bagus. Udah di Nabi itu udah mengajarkan salat Ibrahimnya itu. Itu yang pakai versi Sayyidina. Kalau yang nggak pakai Sayyidina berarti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu shalawat yang paling bagus. Kalau misalkan waktunya terlalu sedikit, shalawat yang diambil yang ringkas-ringkas nggak boleh. Apa shalawat yang paling ringkas? Bacaan shalawat yang paling ringkas gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu aja udah cukup. Tapi biasanya dipanjangkan. Yang sampai yang fil alamin innaka Hamidum Majid itu boleh. Dah. Takbir kedua shalawat, takbir ketiga. Sekarang takbir ketiga. Imam dulu kan. Ini makmunya dikte imamnya dulu. Apa yang dibaca? Mayat laki-laki. Allah baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus? Terus? Kalau paling ringkas memang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi biasanya imam itu akan membaca, kalau imamnya adalah ya dia udah paham, akan membaca yang panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Terus kama laqauta tsawbal abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Itu doa yang paling panjang. Kalau biasanya kita bacanya cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, nanti ditambahin lagi doanya biar panjang. Kalau mayat laki-laki tadi Allahumma ighfir lahu. Sekarang mayat perempuan. Apa yang dibaca? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wassalji wal barad. Terus kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilha. Terus ya nanti bedanya cuma kalau di laki-laki hu atau hi, di perempuan semua diubah jadi ha, gitu ya. Nah, takbir ketiga selesai, sekarang takbir keempat. Apa yang dibaca bareng-bareng mayat laki-laki? Allahumma. Kok lagi? Doa yang keempat, takbir yang keempat, doanya apa yang dibaca? Allahumma barik lana. Jebak lagi imam ya. Allahumma la. Oke, ulang. Allahumma la tahrimna ajrahu. Terus wala. Ini nggak benar fatwa itu gimana? Ayo, doa yang keempat apa yang dibaca? Kalau mayatnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, ulang mayat laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sekali lagi. Allahumma bergerak-gerak. Kepanasan dia dibacakan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu. Terus wala taftinna. Oke. Wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, sekarang baca sekali lagi bareng-bareng 1 2 3. Allahumma
Apa tadi? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma la tahrimna la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lahu. Selesai itu, setelah takbir keempat dan baca doa, apa yang dilakukan? Salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, itu praktek sholat jenazahnya. Itu laki-laki tadi kan di situ. Sekarang kalau perempuan, antum posisinya di mana? Coba kita. perempuan. Nah, gitu. Nanti tinggal ngikutin bacaannya tadi ya. Nah, itu sholat jenazahnya seperti itu, gampang. Ya kayak gitu. Oke, sekarang duduk semua. Udah selesai. Antum mau foto gitu enggak? Kenang-kenangan ya dulu. Udah direkam gua dia. Nah, habis itu tinggal disemayamkan di tempat terakhirnya di kuburan. Kuburan biasanya ukurannya 2x1. Coba dia masuk di Lihatin. Sian. Dia udah relawan jenazah. Nah, itu kira-kira yang simpelnya berkaitan dengan tajhiz jenazah. Jangan sampai dibalik. Tajhiz jangan sampai tahjiz. Kalau tajhiz itu pengurusan jenazah, tapi kalau tahjiz kebalik hurufnya antara j dengan h, mana adalah mesen jenazah. Tahjiz itu mesen. Kalau tajhiz tadi pengurusan jenazah. Oh. Salah. Bahaya. Kebalik hurufnya Balik maknanya fatal. Yang gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan yang berkaitan dengan tajhiz jenazah ini. Ini sebenarnya nggak lengkap dari awal, tapi yang penting udah tahu umumnya atau globalnya itu kalau ngurus jenazah yang seperti itu. Kalau misalnya suami memandikan istri itu boleh kan? Jenazah Boleh. istri. Tapi itu kan ada perempuan-perempuan lain. Itu Ya. nggak apa ikut campur. Ya, untuk memandikan jenazah yang paling utama adalah kalau jenazah laki-laki berarti keluarganya yang laki-laki yang memandikan. Kalau jenazahnya perempuan, keluarga perempuannya yang memandikan. Tapi masalahnya di kita itu banyak yang tidak mengetahui tata caranya memandikan dari keluarganya misalnya gitu kan. Maka yang kedua, misalkan yang meninggal istri, suaminya boleh memandikan, atau yang sebaliknya kalau meninggal suami, istrinya boleh memandikan juga. Itu yang kedua. Yang pertama laki-laki dulu dari keluarganya. Kalau dari laki-laki nggak ada, maka suami istri salah satunya boleh memandikan. Kalau suami istri juga nggak ada, maka ngambil yang dari luar dulu. Maksudnya nggak ada hubungan nasab, tapi laki-laki. Gitu. Nanti kalau dalam laki-laki nggak ada, baru perempuan yang terakhir. Kalau adanya cuma di dunia itu perempuan, laki-laki satu. Laki-lakinya meninggal dunia, ya sudah perempuan ini yang akan memandikan. Walaupun bukan istri ya. Bukan istri, tapi itu mustahil. Nggak bakal ada sih. Mustahil. Iya. Perempuan itu, maka urutannya intinya Keluarga. kalau laki-laki ya laki-laki dari keluarga dulu. Kalau dari keluarga nggak ada, baru nanti boleh dari luar keluarga. Kalau antara Suami istri boleh. Suami istri itu ada hadisnya gini. Waktu itu Nabi Muhammad pernah ngomong ke Aisyah, nanti kalau kamu meninggal duluan daripada aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan memimpin untuk sholat jenazahmu, dan aku yang akan menguburkanmu. Gitu. Artinya di situ menjadi dalil bahwa boleh suami itu memandikan istrinya, gitu ya. Tapi tetap meskipun dia istrinya, kalau memandikan jangan sampai kemudian kelihatan auratnya, meskipun itu istrinya. Nah, begitu juga dengan ketika istri memandikan suami juga diperbolehkan, karena dalilnya waktu itu Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, sahabat itu bingung, ini gimana cara memandikan Nabi? Kalau sebelum-sebelumnya sahabat itu memandikan sahabat yang lainnya, diperlihatkan anggota tubuhnya, tapi kan ini Nabi yang meninggal dunia, gimana caranya?
sahabat berunding, nggak ada yang ketemu jawabannya. Akhirnya Allah kemudian memberikan jawaban dengan menidurkan para sahabat itu. Tiba-tiba sahabat itu yang sedang diskusi tidur. Dijelaskan dalam hadisnya, digambarkan redaksinya itu sampai dagunya para sahabat nempel ke dadanya. Ketika Allah menidurkan para sahabat ini, itu kondisinya sampai dagu ini nempel ke dada. Itu ya, saking terlelapnya itu. Tiba-tiba Allah mengangkat mereka semua sahabat itu. Pas bangun, ada orang asing. Orang asing ngasih tahu, ini Nabi kalau mau dimandikan jangan terbuka badannya, tertutup, nggak boleh kelihatan tubuhnya. Nah setelah itu mereka kemudian memandikan Nabi Muhammad. Nah setelah itu Aisyah memberikan kesimpulan, kalau gitu aku juga bisa. Karena ketika para sahabat itu bingung-bingung, mereka diskusi ini Nabi mandikannya dibuka atau enggak. Aisyah sudah mempunyai jawaban, ini enggak usah dibuka. Nabi ketika dimandikan dalam keadaan tetap tertutup gitu. Tapi Aisyah enggak memberikan komen apa-apa di depan para sahabat. Malah Allah kemudian menunjukkan mereka memberikan jawaban lewat orang asing tadi itu. Nah, artinya boleh istri memandikan suaminya, boleh, atau sebaliknya suami memandikan istrinya juga diperbolehkan asalkan tetap tertutup. Kalau di sekelilingnya misalkan suami istri sekelilingnya wanita semua, ya nggak apa-apa. Yang memandikan kan suaminya sendiri. Yang di sekelilingnya harus perempuan, yang laki-laki. Kalaupun laki-laki itu harus yang ada nasabnya, adiknya si mayit lah, kakaknya si mayit, atau bapaknya si mayit, nah itu boleh berada di tempat pemandian jenazah wanita, itu diperbolehkan. Atau sebaliknya, ketika jenazah laki-laki, ada perempuan boleh melihat memandikannya asalkan dia punya hubungan nasab gitu. Nah, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini kadang kalau yang meninggal perempuan, terus apa namanya, ada kan berat badannya terlalu besar gitu, terus kan ada saat dimana pas mau dimandiin dipindahkan ke tempat pemandiannya dipotong gitu. Nah kan kadang kalau sama perempuan tuh berat, nah sehingga sama laki-laki lah gitu ya potongnya sampai ke pemandiannya. Nah setelah beres dimandiin sama perempuan gitu misalnya, terus mau dipindahin lagi itu sama laki-laki lagi, nah itu ya itu diperbolehkan. Karena kan mengangkat itu untuk bisa melihat auratnya lebih kecil daripada yang memandikan. Kalau memandikan itu peluang untuk melihat aurat lebih besar kan. Kalau ngangkat kan pakaian udah tertutup, tinggal ngangkat mindahin doang. Jadi peluang untuk melihat auratnya jenazah kan sangat kecil kemungkinannya. Beda dengan yang memandikan. Memandikan itu peluangnya lebih besar untuk melihat aurat. Maka kalau disiasati seperti tadi diperbolehkan. Perempuan kalau ngangkat nggak kuat, dia bisa mandiin, ya udah dia mandiin. Nanti yang ngangkat laki-laki diperbolehkan. Misalkan nggak menyentuh tangan aja, kulit. Laki-laki nggak boleh menyentuh kulitnya si jenazah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Berarti harus sampai ke belakang juga kayaknya. Kadang kan ditutupin depannya, cuman belakangnya Harus terlilit. harus terlilit ya. Terlilit. Jadi semua badannya ini terlilit dengan kain. Setelah mandi. Maksudnya setelah dikafani. Itu berarti yang harus Ya, kalau terlilit. kafan udah pasti. Kan tadi baru memandikan. Baru memandikan, harus terlilit juga. Atasnya doang, tapi punggungnya tuh Nah, itu harus dililitkan dulu. dililitkan dulu ya. Yang lilit berarti perempuan. Hmm. Lilitkan, kalau udah terlilit baru nanti laki-laki gendong mayitnya ke bawah. Meminimalisir, pokoknya jangan sampai nyentuh gitu aja. Dan jangan sampai terbuka auratnya si wanita. Intinya di situ. Tata caranya bisa bagaimana caranya lah. Yang penting intinya di situnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Kalau tadi Ustadz yang sabunnya nggak masuk ke kulitnya itu kenapa? Kenapa harus ditaburinnya di kain, di atas kainnya? Karena nggak harus pakai sabun sebenarnya. Oh. Kalau pakai sabun itu membersihkannya lebih sulit. Nanti malah membutuhkan air banyak untuk membilasnya. Boleh-boleh saja, tapi kalau sabunnya cair kan biasanya busanya juga banyak. Itu bilasnya semakin banyak. Nah, bilas banyak itu menjadi masalah tersendiri, yaitu boros terhadap air. Karena makanya biar nggak terlalu boros dengan air,
taruhnya di atas kain. Atau nanti kan juga nempel ke badannya juga wangi gitu. Ya, kalaupun nggak pakai sabun juga nggak masalah. Misalkan cuma air biasa sama nanti ditutup dengan air yang dicampur dengan kapur barus, itu juga nggak diperbolehkan. Nah, itu. Kalau intinya yang penting mayat itu sebelum dikuburkan tubuhnya dan bersih dan wangi. Kapur barusnya berarti diaduk-aduk aja sampai larut gitu. Pecah gitu. Oh, Pecah. sampai larut. Iya. Kalau daun bidara malah lebih sunah. Daun bidara itu Daun bidara ya. itu juga sunah dipakai. Pak D ada mau yang Di pemakaman ditanyakan Pak D? disediakan kalau bisa tidak menunggu lama-lama. Iya. Gimana? Kalau sampai mayatnya berubah fisik atau sudah mengalami perubahan, nah itu berarti yang itu berdosa, yang apa namanya, yang tuan rumahnya, Oh. yang menyuruh agar ini nunggu dulu. Nah nunggu dulu Oh, itu iya, dibolehkan, tapi batasnya jangan sampai berubah fisiknya si ini, jangan sampai nanti jadi bau, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Sebelum terjadi seperti itu, segera mungkin dikuburkan. Kalau sampai nggak dikuburkan, nunggu 3 hari, ya udah keburu bau dulu, udah apa, nah itu malah yang menyuruh untuk menunggu itu yang berdosa. Karena haknya mayit itu dikuburkan segera, bukan apa ditunda-tunda. Itu haknya mayit. Kalau haknya mayit seperti itu, berarti hak kewajiban kita yang masih hidup Menguburnya cepat-cepat. menguburnya cepat-cepat. Nah, Sudah. masalahnya di kita itu sebenarnya nunggu anak saya dulu yang ada di mana gitu. Nah itu diperbolehkan nggak, Ustaz? Boleh selama mayatnya tidak Nggak mengalami berubah. perubahan. Oh. Nah itu masalahnya, kapan ini bisa berubah nanti kan kita nggak tahu. Macam-macam ya dia waktunya, Ustaz. Iya. Soal cuaca itu mempengaruhi. Terus air yang digunakan untuk memandikan itu mempengaruhi. Dan lupa lagi, kayaknya nggak tertulis. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu kalau bisa jangan air yang panas, tapi air yang dingin, supaya tubuh si jenazah lebih awet. Tubuh si jenazah lebih awet, maka pakai air dingin. Kecuali kalau tubuhnya si mayat ini banyak kotoran yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan Air panas. air hangat atau Air panas, hangat. maka boleh pakai air hangat. Tuh. Kalau nggak bisa. Oh. Iya Ustaz, kalau dia kondisi mayatnya yang tidak bisa kecelakaan atau dia tenggelam terus untuk memandikan. Kalau memandikannya sama aja. Memandikannya sama aja. Kalau orang kecelakaan, orang ini kan berdarah, itu dibersihkan darahnya. Kan darah itu keluar menjadi najis, maka harus dibersihkan. Kecuali kalau darah yang keluar itu karena dia jihad, mati di dalam fisabilillah, syahid, darahnya biar tetap seperti itu, nggak boleh dimandikan malah. Kalau yang Langsung mati syahid nanti dikafani ya? cukup dikafani. Pakaiannya yang dipakai untuk jihad itu tetap dipakai sama dia. Darah yang keluar biarkan nempel di kulitnya, tinggal nanti dikafani, kemudian di itu Ya. ditubuhkan. Karena nanti darah yang menempel, pakaian yang dipakai akan menjadi saksinya dia nanti di akhirat bahwa orang ini meninggal karena berjihad di jalan Allah, matinya mati syahid, dikumpulkan di surga yang tinggi gitu. Nah, itu yang orang syahid. Walaupun pakaiannya baju besi gitu. Kecuali baju besi, betul. Kalau baju besinya karena ini nanti berpengaruh ke pengurusannya, maka baju besi boleh dicopot. Kalau misalkan dia nggak bawa pakaian apa-apa kecuali baju besi, jadi setelah kulit tubuhnya ini langsung baju besi, ya tinggal dikafani doang. Tapi kalau ada kaos dalam misalkan, ya itu kaos dalamnya biarlah tetap menempel di tubuhnya. Itu kalau syahid. Dan syahid ada 2 ya, syahid akhirat, syahid dunia, dan syahid dunia akhirat. Oh. Syahid ada 3, ada 3.
Syahid dunia akhirat adalah syahid orang yang matinya karena di perang, di peperangan. Itu syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia doang. Apa itu? Syahid dunia itu dia secara lahiriah kayaknya mati dalam syahid. Misalkan tadi dia ikut perang, tapi niatnya bukan untuk perang. Nah, itu syahid tapi dunia. Kan ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu yang meninggalnya karena terkena penyakit perut, terkena penyakit paru tadi, terus meninggal karena melahirkan anak, itu syahid dia. Surganya di atas. Terus tapi di dunia tetap dia dimandikan. Salah satunya syahid. Jadi syahid akhirat itu tetap dimandikan, tapi nanti di akhirat posisinya surganya itu bersama orang-orang yang mati dalam perangan. Kalau syahid dunia ini yang parah. Di akhirat nggak dapat surga, tapi di dunia diberlakukan sebagaimana dia syahid di perangan. Jadi dia tidak dimandikan, enggak mandi doang. Tapi di akhirat ternyata lokasinya nggak surga, tempatnya lokasinya neraka karena niatnya yang jelek tadi itu. Nah, kesempatan kita kalau bisa ngambil syahid akhirat, atau kalau lebih bagus lagi syahid dunia dan akhirat. Kalau ta'ala sebab sambil dimakan. Iya, sambil dimakan. Kalau air Ustaz, dalam tubuhnya masih ada air tuh dikeluarkan juga. Iya. Air. Termasuk kotoran. Oh. Jadi ketika memandikan tadi itu mengeluarkan kotoran baik berupa yang sudah berbentuk ataupun berupa cairan. Kalau perutnya menggelembung tadi kan dikeluarkan. Oh. Iya. Karena itu berpengaruh nanti cepat membusuk. Jenazahnya. Iya. Membusuk. Anaknya Ridwan Kamil itu kan kemudian digolongkan Oh iya, kami. syahid akhirat dia itu. Kenapa? Karena meninggalnya tenggelam dalam lautan itu tergolong syahid akhirat. Oh, Masya Allah. Kalau nanti baca hadis, ada beberapa hadis yang menjelaskan syahid akhirat. Orang yang tenggelam, orang yang melahirkan kemudian meninggal itu syahid. Kemudian terkena penyakit Sakit lepra. perut. Terus Sakit perut. Iya. yang al-maktun yang ada penyakit di perut. Ada lagi orang yang Harta. sedang perjalanan untuk mencari ilmu. Misalkan tadi antum tuh kesini, niatnya kan cari ilmu nih di sini, silaturahim lagi. Kok di tengah jalan kecelakaan, itu tercatat sebagai syahid akhirat. Di sini tetap nanti kalau mau dikuburkan dimandikan dulu, tapi nanti di akhirat jatahnya itu mendapat surga yang tempatnya orang-orang mati syahid. Kalau mati syahid itu tempatnya bersama para nabi, syuhada, dua solihin dan orang-orang yang soleh. Nanti di bawahnya ada surga-surga yang lain. Orang yang sempat mampir neraka itu nggak akan masuk di surga yang ditempati orang syahid. Kalau orang syahid itu langsung masuknya di surga itu, nggak mampir neraka dulu. Tapi kalau yang mampir neraka nanti masuk surga, tapi dia surganya agak bawahan gitu lah tingkatannya. Saya juga mengenai tadi kan ada apa namanya, ada batasan ya Seth, mengenai mati syahid akhirat ini. Maksudnya tadi kan tobatnya diterima sampai sebelum rohnya diangkat Sampai kan ya, tangan, ya. tanah. Saya tenggelam juga gitu. Terus saya kan Fir'aun gitu kan Tenggelam. tenggelam. Terus sempat tobat juga gitu. Iya. Kalau Fir'aun itu kan sudah ditetapkan karena dia dosanya itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apa itu? Mengaku sebagai Tuhan. Nggak cuma mensyirikkan Tuhan, tapi dia malah mengaku Tuhannya. Nah itu mau gimana pun nggak akan mendapatkan taubat, ya udah. Tapi kalau kita ini pernah melakukan dosa banyak begitu, tapi nggak sampai dosa besar, terus matinya tenggelam, nah itu diampuni dosa-dosa yang lalu, tapi nanti di akhirat dapat derajat
syahid ukhrawi tadi itu, syahid akhirat. Kalau Fir'aun karena dari awalnya mau dia bagaimanapun cara matinya nggak bakal mendapatkan surga. Dia sudah syirik itu tadi, sudah mengaku sebagai Tuhan malah. Tapi ada ya kisahnya dia bertobat sebelum meninggal. Tapi nggak diterima tuh. Ada di Quran ya? Ada di Ya. Quran. Soalnya katanya Oh. malaikat Jibril sampai saking sebelnya ambil batu disumpul. Saking sebelnya.